Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ambayan, sahabat Khalid Amrullah di seluruh Indonesia. Ini jumpa kembali pada tanggal 29 Januari 2024. Setelah 2 hari saya tidak membacakan komen-komen teman-teman semua, hari ini saya bacakan lagi ya. Ini banyak juga komen-komen yang akan saya bacakan. Semoga ini bisa memberikan informasi baru bagi teman-teman semua yang masih bingung untuk penyembuhan setelah operasi ambeien ya. Ini ada komennya dari Suliamanto. Assalamualaikum Mas, alhamdulillah yang saya tunggu udah datang yang ketiga kalinya. Hari Selasa 11 siang bisa BAB lagi ya, iya kan? Bisa kan akhirnya. Kemudian kita terasa plong bisa BAB dengan rasa nyeri setelah BAB siang. Siap Mas untuk dibuka balik. Ayo semangat buat semua sesama petualang. Makasih Mas Khalid, sumber dan jembatan pengalaman. Oke, terima kasih ya. Semoga lekas semakin selalu plong sekarang ya. Ini kan akhirnya kan bisa kan apa namanya, BAB-nya akhirnya lancar juga. Kemudian ini dengan Mbak Latif 23 hari pasca operasi BAB keras, keluar darah lagi, terus bengkak sehari, kemudian BAB lagi lembek, terus keluar darah ngucur, mungkin ada 2 sendok, tapi nyeri tiba-tiba reda dan bengkak rasanya kempes. Selasa 3 minggu masih seru dan deg-degan. Sudah 3 minggu masih seru dan deg-degan. Oke, tenang Mbak Latifah ya. Semoga ini nanti akan kempes juga, akan lancar juga BAB-nya. Coba kalau berdarah terus itu, kalau ngucur itu mungkin dari dalam ya. Coba minum albuminnya tetap ya. Terus kurangi buah-buah coba dikurangi. Kemudian ada, ini kecil ini di HP ini, ada satunya Ramdis ini, Pak Khalid dan teman-teman yang lain, apakah obat jika benjolan bekas operasi gatal, sangat gatal, biasanya dikasih salep atau obat apa? Terima kasih. Gatal itu coba direndam air hangat pakai Detol atau dikasih minyak tawon ya, dicoba dulu. Atau kalau kekuatan lagi direndam air hangat tuh enak kayaknya ya. Coba itu dicoba dulu, siapa tahu cocok. Kemudian kalau saya rendam air hangat campur PK setiap kali habis BAB atau minim 2 hari sekali. Ini jawaban dari Bapak Abdul Khalid. Terima kasih informasinya ya, coba direndam air hangat ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari siapa ini? Rania Apri Pramudita. Assalamualaikum Pak Khalid, saya sudah 2 bulan pasca operasi, alhamdulillah sudah enggak sakit, alhamdulillah ya. Sudah bisa bawa motor, tapi kalau naik motor itu masih ada rasa linu di belakang tulang ekor. Kalau jarak agak jauh pantat itu keras pegel. Apa memang begitu ya? Kalau awal-awal Pak Khalid dulu begitu Pak ya. Kalau naik motor memang ya ada nyeri-nyeri dikit, enggak apa-apa, dilatih terus ya. Itu nanti 2-3 bulan 4 bulan itu insya Allah sudah semakin membaik. Itu Mbak Rania Pramudita ya. Kemudian Iman Mur, Mas Khalid, saya pasca operasi sudah 10 hari sudah normal, buang air besar, sekarang kendalanya malah gatal di bagian yang telah dioperasi. Kira-kira obatnya ini gatal sama nih dengan yang tadi, coba diolesi salep kalau ada, kalau nggak ada diolesi minyak tawon atau direndam air hangat agak panas gitu, campuri Detol supaya kuman-kumannya mati. Oke gitu ya, dicoba ya. Kemudian Rainy Season, Bang Khalid dulu gimana proses mulai belajar duduk sampai duduknya nyaman? Apakah harus menunggu benjolannya kempes dan tidak nyeri dulu? Enggak, saya 3 hari setelah operasi itu udah belajar duduk, tapi miring begini, bokong yang pinggir. Nanti kalau pengen nganan lagi gini. Kalau enggak itu rebahan, itu belajar terus. Tapi enggak bisa tegak begini, belum bisa. Bisa tegak itu setelah
berapa ya, 2 minggu, tapi tegak itu diganjel bantal punggung itu loh ya, yang bolong, jadi diganjel itu masih agak bisa tegak kadang-kadang. Ya itu sebulan lah ya, kira-kira sebulan bisa lebih ya. Kalau ini masih belum bisa, Bang Rainy season nggak apa-apa, baru beberapa hari juga sampean ya, tenang saja. Kemudian Arya Warda Waroh, Ari siapa ini kecil sekali di HP yang satu ini. Tolong Pak, rekomendasi obat herbal agar luka pasca operasi cepat kering. Saya sudah 5 hari, darahnya kok masih sama, nggak berkurang. Baru 5 hari. Baru 5 hari wajar. Coba minum albumin ya, beli kapsul albumin di apotek, pengering luka itu coba. Kemudian Sofia Aurelia dari Sofia Aurelia dari Sofyan Tangerang. Sofyan namanya, mungkin ini milik anaknya atau gimana ya. Melalui channel ini saya ingin bertanya, apakah benjolan pasca operasi akan menjadi bibit baru penyakit ambeien? Tidak, pengalaman saya tidak. Kempes punya saya, kempes, dua-duanya kempes sampai sekarang gitu ya, itu tidak. Kemudian Muslimin, akunnya Muslimin, Pak atau Mas ini, Mas mohon tanya, saya sudah operasi ambeien wasir 2 atau 3 tahun, terus sekarang ini kok sakit lagi. Kalau habis BAB sakit lagi, mohon dijawab Mas, solusinya apa? Dulu operasinya pakai metode apa? Ini juga menentukan, karena metode operasi itu juga menentukan apakah nanti bisa kambuh atau tidak. Informasi yang saya dapatkan, yang paling minim risiko kambuhnya adalah operasi konvensional, yaitu dihilangkan, dipotong. Tapi kalau operasi yang tidak dipotong yang lain itu potensi kambuhnya memang lebih besar. Apakah memang bisa kambuh? Bisa. Jadi dokter sejak awal mau operasi itu sudah tidak, Mas, Pak ini tidak menjamin sembuh total selamanya loh ya, nanti bisa kambuh kalau makannya nggak teratur dan lain-lain begitu ya, nggak apa-apa, saya bilang begitu. Alangkah baiknya mungkin ini diperiksakan ya ke dokter untuk lebih jelasnya. Tapi kalau nyerinya masih 1, 2, 3 hari, coba mungkin diingat-ingat apakah baru melakukan pekerjaan yang apa, yang berat, atau makan apa atau begitu ya. Coba ditanggulangi dulu gitu. Kemudian ada Aji Farhan, Pak Khalid, saya sudah 1,5 bulan operasi ambeien. Kalau BAB masih agak perih dan sedikit kayak urat kitrik gitu. Kadang juga ada darah di fasesnya. Apa itu tidak apa-apa Pak? Enggak apa-apa, baru 1 bulan, enggak apa-apa, tenang saja. Kemudian Fokzil, Pak mau tanya, ini udah 1 minggu mau BAB kedua kok agak susah ya, padahal perut udah mulus tapi nggak keluar fasesnya, apakah wajar? 1 minggu 2 minggu itu sulit sekali BAB ya, tenang saja wis, nggak usah takut. Oke, berikutnya komentar dari Wahyu siapa ini ya, kecil sekali. Oke, Pak Khalid, tolong bantu penjelasannya. Setelah saya 1 minggu operasi BAB biar tidak terlalu perih gimana ya, selain pola makan. Karena saya selalu sakit dan BAB, dan apakah setelah operasi boleh BAB jongkok? Boleh jongkok, dilatih. Baru seminggu apa tipsnya nggak nyeri? Nggak bisa, baru seminggu itu pasti nyeri biasanya ya. Baru seminggu itu wajar, jadi jangan takut ya. Ini dari saudara kita Ray Wahyus ya, ini nggak bisa saya baca ini. Kemudian dikomentari oleh Bat Ganteng, bantu jawab ya Mas, kan masih 1 minggu, baiknya jangan BAB jongkok, kalau bisa setengah jongkok ya boleh. Oke, kemudian ada juga yang bilang kata dokter nggak apa-apa jongkok biar fasesnya gampang keluar. Bang Ganteng, oke, kalau ikutan aja kata dokternya, insya Allah ya. Jadi jongkok nggak jongkok ini sebenarnya nggak apa-apa menurut saya. Kalau belum berani jangan jongkok, kalau sudah agak berani dilatih gitu aja. Kalau saya dulu nggak pernah nggak jongkok.
paling berdiri itu lupa saya. Seingat saya selalu berusaha jongkok saya sejak awal. Di rumah sakit duduk tapi nggak bisa keluar. Saya nggak biasa memang duduk. Nah, kenapa saya nggak biasa duduk ya sejak kecil kalau BAB jongkok. Duduk itu baru kenal duduk itu ya sudah dewasa ya, dan itu tidak sulit agak keluar. Kalau bilang orang duduk jongkok itu bahaya, saya berpikiran begini, Nabi Adam zaman dulu tuh masa ada WC duduk? Nggak ada, pasti jongkok, mungkin di tanah lapang atau di mana begitu sampai zaman-zaman berikutnya. BAB jongkok dengan BAB duduk itu kan baru zaman modern saja. Jadi itu aja saya berpikiran, berarti nggak apa-apa, ini sudah natural, sudah alamiah ya, manusia seperti itu. Oke, sementara begitu ya saudara-saudara, semangat, jangan putus asa. Ini tadi banyak yang bahas gatel ya, nanti ini tentang gatel bagaimana menghilanginya. Dan sembelit tetap ya sebagai banyak yang mengalami. Terima kasih, semoga lekas sembuh, tetap semangat, jangan stres, apalagi belum 1 bulan atau belum 3 bulan, itu biasa. Demikian, jangan lupa share video saya ini ke teman-teman grup di WhatsApp Anda, karena di situ saya yakin banyak yang sakit ambeien tapi nggak berani ngomong. Siapa tahu dengan menonton YouTube ini dia menjadi terbuka, menjadi rileks, menjadi bersemangat, dan ada upaya untuk sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.